Iya. Betul. Selamat siang kawan pajak semua. Salam sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sehingga kita dapat menjalankan semua tugas kita hari ini dengan baik. Semuanya lancar tanpa ada keluhan suatu apapun. Iya. Betul. Kanal Edukasi Perpajakan KPPP Mas 1 yang memberikan informasi perpajakan yang Tidak tipis-tipis. tipis-tipis, tapi nggak kaleng-kaleng. Not mungkin. Ya, Not tidak can-can. kaleng-kaleng ya. Oke, hari ini tentang sesuatu yang masih anget nih bang. Ya. Yang banyak jadi pertanyaan oleh wajib pajak di Sandal Jagat. Ya, tentang perpajakan. Per 6 tahun 2024. Apa itu? Penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai NPWP dengan format 16 digit dan NIKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi perpajakan. Tanggal pernya pun baru 28 Juni 2024. Baru beberapa hari ya. Baru beberapa hari yang lalu dan Open. memang ini udah kita gaungkan sejak akhir tahun lalu kan Bang, bahwa nanti NPWP itu akan berubah dari 15 digit menjadi 16 digit. Ya. Sekarang lah mulai dipakai. Ya. Nah, kita akan kupas tuntas, kupas habis ya, tentang Per 6 tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024. Dan jangan lupa terus ikuti live IG ini sampai kelar karena apa? Ada kuis. Wis. Ya. Hadiahnya sangat menarik. Wah. Oke, kali ini saya tidak sendirian pastinya. Saya akan ditemani dengan dua abang saya. Iya, yang satu Bang Cibop. Iya. Cibop ganteng dikit. Cibop ganteng dikit. Iya. Yang kedua Kang Hilmi. Iya, gimana Kang? Sehat. Sehat. Oke, Seperti makin biasa. glowing aja nih kayaknya kena lampu-lampu ini ya. Makin glowing ya. Kayaknya kelihatan. karena lampu. Lampu doang. Orang. Asli. Lewat perawatan ya. Asli perawatan. Kadang-kadang lampu doang. Kalau lewat belakang udah hancur lagi kan. Iya. Oke. Kelihatan aslinya. Nah, yang pertama bang. Nah, Ya. pada episode Per Dirjen, Peraturan Dirjen Pajak nomor 6 tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024. Yang pertama kita semua ingin tahu ini perbedaan pengaturan antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 6 ini dibanding dengan yang sebelumnya. Yang pertama pastinya kita kasih kesempatan yang lebih Oh, iya. Yang lebih tua, senior. Nanti ngambek kalau Oke, silakan Bang Cipop yang pertama kali. Hari ini udah berapa orang nih yang gabung bersama kita? 65 kawan pajak. Yo, mantap kawan pajak. Terus stay tune di sini. Stay tune. Lanjut Bang Cipop. Stay tune. Tune. Stay tune. bukan tun. Cun. Nah, gitu. Oke, Bang. Hajar Bang. Kawan pajak, sebelum Per 6 ini keluar, sebelumnya kan diatur sama PMK 112 tahun 2022. Ya. Dan kemudian telah diubah dengan PMK 136 tahun 2023 dan terakhir di Per 6 ini ya. Per 6 2024 kan terakhir. Iya, Ya, dan mudah-mudahan nggak ada lagi perubahan. Iya. Berubah mulu. Oke, ya. Jadi sebelum sampai dengan di 30 Juni tahun 2024, pengaturan itu secara umum sebagai demikian, sebagai berikut. Yang pertama, NIK dan NPWP 16 digit digunakan secara terbatas. Masih digunakan secara terbatas. Karena ya keterbatasan ini ya kesiapan kita semuanya bertahap. Iya, Karena betul. selain itu kan ada proyek besar juga yang namanya Cortex. Cortex. Iya. Dan untuk diketahui Bapak dua ini Ya. POT kita. Ya, kemarin kita mewakili KPP Kelas 1 untuk sekedar mengetahui tentang apa itu TP Portal. Nah. Yang nanti akan menggantikan DJB Online ya, Bang ya. Tapi Iya, jangan dibahas dulu. Jadi pas dulu, Iya, ntar aja. Oke. Yang kedua, Ya, lanjut, Bang. NPWP cabang masih dapat digunakan untuk pelaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, dan yang ketiga, WP baru atau yang ditetapkan secara jabatan diberikan aktivasi NIK dan NPWP 15 digit. Untuk WPOP bukan penduduk langsung diberikan NPWP 16 digit ya. Dan WP cabang diberikan NIKU dan NPWP cabang itu sampai dengan 30 Juni. Nah, setelah 1 Juli Terjun ke depannya Bang ya. iya, Ke depan. 1 Juli dan seterusnya. Nah, sesuai dengan Per 6, untuk WPOP penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP
Oh. Berarti ada dua itu ya, NPWP 16 digit dan NIK nomor aja. Nik aja kan? NIK aja Kak. Kalau Kalau badan, orang kalau OP, kalau OP. pribadi, orang pribadi. kalau OP bukan penduduk masih menggunakan PWP tapi udah 16 digit. Dan yang untuk WPOP penduduk dengan status pemadanan belum padan ini masih ada juga ya. Ya, karena emang datanya gede sih Bang kalau menurutku Bang. Mungkin belum juga padan. karena kemarin ada kaitannya nggak yang kebobolan kemarin itu, Kemudian apa? yang PDN itu. Nggak ada kaitan, nggak ada kaitannya. kita udah aman. Aman sih. DJP Top, markot top. top markot top ya. Ya begitu. Dan tambahan sebagai tambahan, layanan administrasi pihak lain, ini pihak lain artinya di luar non DJP yang masih belum bisa menggunakan apa namanya? Menggunakan MPP 16 digit. dia harus menggunakan NIK Udah mati, Bang. Harus 16 ya, Bang ya? 16 ya. Oke. Demikian kan pajak. Agak grogi nih saya. Oke. Berarti itu ya kira-kira perbedaan antara sebelum 30 Juni sama setelah 30 Juni, 1 Juli 1 ke depan. Juli, ya. Oke. Nah, Per 1 Juli semua itu sudah tadi tentang perbedaan ya, perbedaan pengaturan kan. Nah, Ya. berikutnya ini gantian nih Bang Hilmi. Yoi. Nah, yang sekarang saat ini sedang glowing, kena lampu. Nah, oke. Maksud dan tujuan serta sistematika dari Per Dirjen 6 tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 ini gimana, Bang? Nah, Oke. bisa dijelaskan ya kawan bajak? Terima kasih. Ya. Perdirjen 6 2024 ini mengatur tentang NPWP 16 digit, NITKU dan lain sebagainya itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Jadi kita kasih kepastian hukum yang ada, terus memberikan kemudahan kepada layanan kita. Kepastian hukum ini biar ini ya. Supaya, ada suatu penomoran atau pengadministrasian yang ajak gitu, yang rapi. Dan tidak diharapkan tidak berubah-ubah lagi. Berubah lagi. Betul. Dan ini akan memberikan kemudahan pelayanan. Dan tidak ada juga ini kemungkinan apa namanya double gitu ya, Iya. ganda gitu ya. Itu kan maksudnya. unik ya. Lalu memberikan kecukupan waktu kepada layanan kita. Itu tujuannya, memberikan tujuan. Dengan melaksanakan ini, kita kan nanti sekarang tuh kaitan di Perdirjen 6 ini kaitannya di NPWP 15 jadi 16. Ya. Nah, di layanan kita nanti dicantumkan 3 item itu. Tiga-tiganya ada ya? NPWP 15 digit, Ada? Ada. NIK yang 16 digit dan NPWP badan yang 16 digit juga. Nitku tadi ya? Nah, yang terakhir NITKU. NITKU, NITKU ya, tuh NITKU ini panjang. panjang. NITKU itu kaitannya sama cabang-cabang. Nah, perusahaan kita kan PMA ya, tidak ada ya. orang pribadi. Ya kalau pas di PMA nih kan? Di kita nih PMA satu karena ini kita bersifat badan dan kadang cabangnya banyak. Nah, itu kaitan dengan NITKU dan NPWP 16 digit itu banyak itu. Nah, kebetulan yang badan ini NPWP-nya dari 15 menjadi 16 digit, tinggal tambahin 0 aja di depan. Di depannya. Jadi belakang nggak ada perbedaan ya Bang ya? Tinggal tambah 0 di depannya. Lalu nanti sama NITKU-nya jadi 20 digit, 16 digit NPWP, nanti 8-nya itu nomor identitas kegiatan usaha. Nomor identitas dapat kegiatan usaha tuh kalau yang dulunya dari cabang. Apa? Nitku tadi apa? Nitku. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. tempat kegiatan usaha. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oke. Lanjut Bang. Nah, dalam sistematika Perdirjen ini, di sini disebutkan sejak dimulai kapan? Dimulai dengan sejak 1 Juli. Digunakan NPWP 16 digit, lalu layanan-layanan apa yang terkait dengan 16 digit ini. Nah, layanan-layanan di DJP itu kan banyak ya. Ya, Banyak banget. Layanan di DJP. Jadi probis kita bilangnya ya. probis. Nah, layanan itu banyak. Nah, untuk saat ini layanan yang sudah memakai 16 digit yang di per 6 ini ada sekitar 7 layanan ya. Ada tahun cuy. Misalnya Tahun tuh. Wah, berarti Iya. kita manis kan? nanti Oh di iya, kita manis. layanan itu akan Sorry ya, kawan pajak. akan masuk ke NPWP 16 digit, NITKU-nya ada. Nah, setelah itu bertahap. Layanan yang lainnya itu juga akan bertahap, akan kita deploy secara bertahap. Untuk misalnya 28 atau 29 Juni kemarin di deploy apa dulu, nanti bertahap minggu depan apa dulu, nanti akan dikomunikasikan lewat layanan-layanan media kita bahwa apa aja yang sudah masuk. Nanti yang paling dicari-cari itu e-faktur. E-faktur. Karena e-faktur itu kaitannya
Banyak. dalam proses bisnis itu Iya. Kemana-mana. nempel banget ya. Nempel banget ya. gitu. Karena kan nyangkut penjualan, Bang. Nah, kalau efeknya belum jelas Penjualan, maka kacau. pembelian, Nah, pajak masukan, pajak keluaran Nah, itu itu kan. sangat seru lah. Gitu. Seru. Nggak harus penjualan, rental juga pakai. rental pakai juga. Ya, Kayak gitu. Terus di situ bila mana layanan-layanan yang sekarang masih baru 7 yang sudah di deploy ke 16 digit. Nah, yang lainnya itu akan berproses sampai di transisi sampai akhir Desember 2024. 31 Desember berarti, Bang. 31 Desember ya? masih berlaku. Jadi Proses transisi. kita ngasih waktu lah untuk proses itu, tidak langsung kita 16 digit, jadi yang lainnya langsung kita tutup pintunya, tidak. Tapi memang patut disadari juga ya karena data di DJP ini gede ya, Bang ya. Iya. Jadi kalau langsung semuanya nggak mungkin, pasti ada jeda-jeda waktu gitu. Dan saat informasi ini. juga nggak bisa langsung misalnya langsung ke pelosok mana sampai Ya, tentu kan. tentu kan. Banyak keterbatasan. Di Sabang sama Merauke kita kan. Iya. Ada Nah, yang di tengah pulau, ada yang mungkin di tengah gunung mungkin Iya, ya. Iya. oke. Jadi kita Lanjut lagi. Tadi tentang apa tadi? Sistematika ya, terakhir ya, Iya. sistematika. Nah, sekarang ada nggak Bang Jibob yang mau ditambahin? Nomor 6 ini. ada. Tunggu ya, aku Apa, Bang? dulu. Secara umum kita harus lihat aturannya nih kalau mau ditambahin karena yang tadi dijelasin itu agak secara umum banget. Oke. Ini ya. Ini secara umum sejak 1 Juli ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Yaitu yang pertama, untuk ini di pasal 2 per 6. Nanti kawan pajak bisa baca juga. Bisa ada di laman kita ya, di Iya, pajak. di pajak.go.id. ya, kalau mau tahu lebih detail, lebih dalam, lebih jauh, atau barangkali mau buat mengoleksi kita kan, siapa tahu kita juga salah mengartikan. Oh, iya, Dan itu betul. juga sering Sering juga ya. Jadi kita sediakan ruang diskusi buat diskusi kita. terbuka. Ya. Yang pertama untuk pasal 2 ya, ayat 1 huruf A, wajib pajak baik di tempat tinggal, tempat kedudukan maupun tempat kegiatan usaha menggunakan nomor induk kependudukan NIK ya sebagai Ya, NPWP. NPWP format 16 digit dan NIKU yang disebutkan tadi. Untuk mendapatkan layanan di tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain. Pihak lain itu yang terafiliasi dengan DJP. Ya. Misalnya Kita minta apa? Layanan-layanan investasi, BKPM, BKPM, modal. Iya, Iya. itu satu atap. wajib pajak yang INSW, INSW. Indonesia National Single Window. Iya. Nah, itu untuk apa namanya? SKB PPN impor ya. Iya, Nah, fasilitas itu ya, fasilitas. pasti sudah nggak 15 digit ya, Bang ya? Iya. udah enggak 15 digit ya? Iya. Harusnya udah. Iya, ya. Lanjut. Yang kedua, bag B, pihak lain yang menyelenggarakan yang terkait dengan kita yang tadi itu mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK dengan format 16 digit. Tapi ini kan seperti yang tadi dibilang, kita masih ngasih Masa transisi. Masa transisi Jadi sampai yang di sudah 31 diboleh, yang Desember. belum masih dikasih waktu sampai 31 Desember. 31 Desember 2024. Ya. Nah, untuk layanan administrasi yang sudah menggunakan itu yang tadi disebutkan oleh Kang Hilmi tadi itu mengikuti pertama pendaftaran wajib pajak itu sudah ini ya otomatis ya. E-registration. Irek. E-registration. Nickname-nya Irek. Ya. E-registration. Yang kedua, akun profil wajib pajak di DJP online itu udah otomatis juga. Yang di informasi konfirmasi status wajib pajak, SWP. penerbitan bukti potong dan pelaporan, PPh pasal 2126 dan Ya. termasuk PPh Unifikasi. Ibu pot dan Ibu pot 2126 dan Ibu pot unifikasi. ya. Yang keenam, penerbitan bukti potong untuk instansi pemerintah. IP. Ibu pot IP. IP. Dan yang terakhir, pengajuan keberatan. E-objection. Objection. Ini juga kayaknya masih jarang digunakan ya. Ya, itu kita Iya, kesana. berharap sih ya kawan-kawan pajak semuanya, terutama BPP kita di PMA 1 ini, yuk dong kita gunakan e-objection untuk melakukan submit keberatan, Bang ya. Iya. Iya. Jadi kalau habis diperiksa nih ternyata ada sengketa Keberatan. perpajakan,
nggak usah bergegas lagi ke kantor gitu. Buang-buang uang Ngeprint banyak Dan itu sekali. nggak ramah lingkungan. Nggak ramah lingkungan. Nggak, Jadi betul. kita langsung aja gunakan e-objection. Memang di situ ada batasan limitasi dari yang diupload. Jadi bisa kan di kompres. Dikompres. Dan Dan nanti bisa juga diserahkan langsung kalau misalnya dan nanti bisa jadi kalau emang kurang, nanti tim penelaah keberatan di Kanwil pasti akan meminta. Jadi jangan khawatir kalau itu nggak akan dianggap nggak ada berkas. Nggak ada Enggak. berkas, enggak. Pasti kalau emang ada yang dibutuhkan oleh tim Kanwil khusus pasti akan diminta. Yuk Dimintakan, kita semua jelas. ikut e-objection ya. Iya. Gitu ya. Udah Karena 2024 loh. 2024 Iya, loh gitu. masih kayak zaman batu aja. Ya Bang, jadi tadi ada 7 ya Bang ya? Ya. 7 layanan ya sementara. Dan Iya. ini memang e-faktur nggak ada ya? E-faktur sementara belum ada ya? Nanti bertahap sedikit. dia akan ada jadwal deploy yang baru. Nanti akan kita publish. Karena dia datanya banyak di Banyak. situ ya. Mereka akan bertahap. Dan saling berkaitan, Iya. misalnya WPA berkaitan WPB, WPB. Iya WPC, pasti iya. gitu. Kalau e-faktur tuh gede soalnya ya Bang. Mungkin ada hambatan teknis yang kita nggak tahu ya. Ya pastinya sih, pasti Ya. karena saya dulu pernah ngobrol sama kawan itu yang di instansi lain. Dia mengakui kalau data terbesar itu di DJP. Data terbesar di DJP. Jadi memang untuk perubahan-perubahan yang NPWP itu kan digunakan di semua kan. Iya. Nah kayak gitu pasti akan ngefek ke seluruhnya gitu. Apalagi ini mendasar ya. Nah, NPWP-nya Nomor. gitu loh, nomornya yang diubah. Makanya registernya. memang benar kata Bang Ilmi tadi akan bertahap. Nah, Iya. di deploy bertahap. Cut off-nya sih 3 Desember 2024 seperti itu. Bang Ilmi ada yang tambahin sebelum kita closing? Sebelum kita kuis lagi. Ya, singkat tambahan, aja. Bang? Kuisnya yang Ada tambahan? penting ini. Yang penting lucu. Kawan pajak bisa baca sendiri lah. Iya, bisa download kok per 6 gampang. Kalau bingung-bingung tinggal googling gampang. Nah. Kuisnya yang penting. Dengan adanya PR6 ini menandakan bahwa nanti seluruh administrasi perpajakan lambat tahun akan semuanya menjadi 16 digit dan Ya. yang NPWP cabang berubah menjadi NITKU. Nah, dari situ perlahan-perlahan akan ada pengumuman dari kita, ada deploy. Nah, bocorannya sih deploy-nya nanti bertahap. Soal bertahap nanti akan tadi ujung-ujung nanti 16 digit. Nah, itu tanpa disadari oleh kawan pajak semua, udah langsung generate ke 16 digit. Oh, udah langsung ini. Udah otomatis semua ya. udah update seperti pembaruan sistem-sistem di tempat-tempat lain auto update Ya, gitu kan. berarti kawan pajak nggak perlu Nggak usah melakukan khawatir, apa-apa atau nggak usah takut khawatir atau acak-acakan, salah ya. takut apa gitu. Kami siap membantu. Ya, Semua sudah dipersiapkan oleh tim kami di kantor pusat untuk menuju ke dalam rangka untuk memudahkan pelayanan, memberikan efektivitas waktu. pastinya itu sih arahnya. Kayak gitu. Yuk, Yo. demikianlah bahasan IG Live kita tentang Per 6 tahun 2024 tentang NPWP dan NIK lah. Ya. Kami segenap tim KPP PMA 1 mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita bisa perbaiki di IG Live kita berikutnya ataupun Amin. di kanal informasi perpajakan Kalau berikutnya. ada saran atau kritikan atau masukan, boleh Masukan. sampaikan kami. Ya, apalagi sekarang udah biasa ya. Kritik aja nggak apa-apa, kritik saran yang membangun Ya. untuk kita kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada dua narasumber kita, Bang Cibob dan Kang Hilmi yang telah secara gamblang menjelaskan tentang Per 6 tahun 2024 ini. Terima kasih pula kepada Bang Tendi dan Bang Chandra, Texmin kita. Iya. Dan yang jelas pada 92 kawan pajak yang stay tune di live IG kita kali ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Selalu informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan yaitu di portal DJP www.pajak.go.id. Ya. Kirim pajak 1.500-200 atau DM di IG atau Twitter KPP PMA1 di @pajakpma1. Oke, ketemu lagi dengan kita di Rebo depan pukul 1:30 siang seperti biasa. Seperti biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.